الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Hadis. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di malam ke-16 di bulan suci Ramadan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan iman dan Islam dan juga kenikmatan sehat lahir dan batin yang insyaallah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena tidak sedikit mungkin rekan-rekan kita, saudara-saudara kita tidak di bulan kemarin, bulan Ramadan kemarin masih kita bertatap muka, berjumpa. Di bulan Ramadan ini mungkin sudah tidak ketemu lagi karena sudah beda alam, sudah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah memberikan kesempatan kita karena kita ini mungkin banyak sekali dosa kita yang menumpuk, ataupun mungkin amal-amal kita masih sedikit, sehingga Allah memberi kesempatan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam tidak lupa kita curahkan ke panutan alam, yakni habibana Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak serta ibu sekalian, sebetulnya mohon maaf saya di sini bukan penceramah, karena lebih mungkin bapak-bapak di sini lebih mengerti tentang agama. Nah, di sini mungkin saya akan sharing aja tentang amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi keistimewaan di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Dari yang wajib-wajibnya maupun yang sunatnya. Ibadah sunatnya, ibadah wajib saja berlipat ganda, dan ibadah sunatnya pun pahalanya ibarat ibadah wajib kalau di bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau kita lihat Ramadan ini ada beberapa kata dalam huruf Ramadan. Jadi ada makna yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan itu yang pertama huruf Ra, yaitu rahmat. Jadi Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan bulan yang penuh kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan suci Ramadan ini ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunatnya Allah memberikan pahala yang lebih.
daripada bulan-bulan yang di luar dari bulan Ramadan. Contohnya kalau bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian membaca ayat-ayat suci Al-Quran, satu hurufnya pahalanya ibarat 10 lipat pahala ibadahnya itu. Tapi kalau di bulan suci Ramadan mungkin lebih daripada 10. Allah memberikan pahala amalan ibadah kita dalam satu ayat, satu kata. Misalkan kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu udah beberapa ayat. Dalam satu ayatnya di bulan suci Ramadan akan berlipat ganda dibandingkan dari bulan-bulan di lain dari bulan suci Ramadan. Kemudian ibadah pun Allah memberikan kasih sayang, yaitu jadi kasih sayang Allah berlimpah di sini ya. Jadi makanya kita di sini harus sering giat beribadah di malam ataupun di siang hari di bulan suci Ramadan, karena Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Kemudian huruf yang kedua Ramadan, mim, maghfirah, mimnya itu maghfirah. Jadi maghfirah ini yaitu Allah memberikan ampunan kepada setiap umat atau hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan ampunan dia dalam sholatnya, dalam pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, sedekahnya. Kemudian apalagi yang bersifat baik di bulan suci Ramadan, insyaallah pahalanya akan diampuni dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak-banyaklah beribadah di bulan suci Ramadan guna mempunyai dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di bulan suci Ramadan ini Allah juga ada satu malam, yaitu malam apa tuh Bu? Malam keistimewaan kita, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang meraih pada malam Lailatul Qadar itu, insyaallah akan diampuni dosanya, meskipun seperti dosa kita seperti buih lautan. Buih lautan tahu kan? Jadi saking banyaknya, insyaallah kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu di malam kemuliaan di situ, insyaallah dosa-dosa kita meskipun banyaknya seperti buih di dalam lautan, insyaallah akan dihapuskan. Kemudian huruf yang ketiga di bulan Ramadan itu Ramadan, domanah ini yaitu jaminan. Jaminannya apa kalau kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Seperti puasa itu apa jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang rajin gemar melakukan puasa, yaitu surga Ar-Rayyan. Jadi surga itu ada beberapa tingkatan ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini orang yang sering berpuasa, baik itu puasa wajib seperti sekarang ini puasa di bulan suci Ramadan, atau puasa-puasa sunat di luar bulan suci Ramadan, yang gemar melakukan puasa, insyaallah akan dimasukkannya ke surga Ar-Rayyan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita meraih predikat itu, karena kita dambaan kita yaitu di akhirat itu masuk ke surganya Allah. Tidak mungkin orang yang jahat pingin ke neraka, pasti cita-citanya pingin masuk surga. Yang jahat, yang bengal atau yang gimana, pasti cita-citanya itu pingin masuk surga, nggak mungkin pingin masuk neraka. Makanya kita yang beribadah sungguh-sungguh ini, insyaallah mudah-mudahan mendapat raihnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi huruf Ramadan itu, Ramadan yaitu Ra, Mim, Dot,
alif nun. Yang alifnya apa itu? Aminah. Jadi keamanan. Keamanan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tal'ah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa Tal'ah bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bermimpi ada dua sahabat. Dua sahabat itu sama-sama masuk Islam. Dua sahabat itu sama-sama masuk Islam. Yang pertama, sahabat yang pertama itu dia rajin sholatnya dan meninggalnya syahid. Kemudian yang kedua lagi, sahabat yang kedua lagi, dia ibadahnya biasa-biasa saja dan meninggalnya dalam tidur, tidak dalam syahid. Dan sahabat yang kedua ini dia meninggal setelah sahabat yang pertama. Jadi yang kedua ini, yang pertama ini meninggal, kemudian yang kedua setahun kemudian sahabat yang kedua yang biasa itu sembahyangnya meninggal. Kemudian pas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang kedua yang ibadahnya biasa-biasa itu dimasukkan sama Allah Subhanahu wa taala ke surganya itu lebih duluan dibandingkan sahabat yang pertama yang ibadahnya sungguh-sungguh. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa enggak yang syahid aja yang duluan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Lantas Nabi Muhammad SAW menjelaskan, sahabat yang kedua ini dia melewati 1 tahun meninggalnya itu. Dalam 1 tahun itu dia menjumpai bulan suci Ramadan. Dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan tadarusan, dia melaksanakan sholat qiyamul lail. Maka di situ ganjarannya lebih besar daripada syahid fisabilillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memasukkan lebih dahulu sahabat yang kedua ini yang ibadahnya biasa-biasa ke surganya Allah mendahului. Nah, itu jaminan, itu istilahnya alif, aminah, keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dijamin, ya, kita patut bersyukur kita masih diberikan usia untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kelima, apalagi nun, yaitu nun itu kata nikmat, ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan yang lain mungkin kita sholat itu kadang 1 saf gitu ya. Kalau di bulan Ramadan kadang penuh safnya itu. Kita guyub di sini ibadahnya, berlomba-lomba beribadah. Kita kadang kalau di bulan yang lain tadarusan itu cuma sendirian, tapi di bulan suci Ramadan kita rame-rame meramaikan untuk membaca Al-Quran. Itu nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di samping kenikmatan di akhirat, untuk akhirat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat untuk keduniaan. Contohnya mungkin yang pedagang-pedagang di luar itu ya, dalam puasa ini marema itu istilahnya kan, dagangannya itu laris karena banyak yang memburu tajil di situ. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Jadi insyaallah mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.